dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Utama CV Kusuma Jaya, Ibu Kesha Bibina Farezi, serta seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat yang Tuhan Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang meeting ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan rapat tindak lanjut terkait kegiatan gathering. Saya Zahwa akan memandu jalannya rapat pada siang hari ini. Berikut susunan acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua laporan dari bagian administrasi, yang ketiga laporan bagian staf keuangan, yang keempat pembahasan kegiatan gathering, yang kelima istirahat diselingi dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan rapat ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Direktur CV Kusuma Jaya, Ibu Kesha Bibina Farezi. Terima kasih Bu Jawa. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan yang hadir dalam rapat pada siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua dalam pertemuan kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai rencana gathering yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Gathering ini bukan sekedar acara untuk bersenang-senang, tapi juga kesempatan bagi kita untuk mempererat hubungan, meningkatkan kerjasama tim, dan berbagi ide serta pengalaman. Kami percaya bahwa kegiatan siang hari ini akan membawa dampak positif dan yang akan signifikan bagi keharmonisan dan produktivitas kita di masa yang akan datang. Rapat ini kita akan merancang berbagai hal terkait dengan tujuan acara, jadwal, tempat, dan juga hingga kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya harap ide dari seluruh rekan-rekan yang berada di sini dapat menjadikan acara ini semakin baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Semoga rapat ini berjalan lancar dan kita semua dapat mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya dan acara yang kedua yaitu laporan dari bagian administrasi. Baik, manajer administrasi akan menyampaikan akomodasi yang akan digunakan saat gathering CV Kusuma Jaya ke daerah Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan hari Senin sampai Selasa tanggal 26 sampai 27 Mei 2025. Dari laporan yang saya terima dari bagian staf administrasi, untuk transportasinya kita akan menggunakan bus dari Global Transport dari Klaten ke Wonosobo dan dilanjut dengan travel yang ada di Dieng. Yang kedua, untuk penginapan kita akan menginap di hotel Davam Hotel Wonosobo selama 1 malam. Untuk konsumsi saat liburan, kita akan makan siang di restoran Dieng Ledung Pas. Demikian sedikit penyampaian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tiarin selaku penanggung jawab transportasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan usulan terkait transportasi untuk kegiatan gathering CV Kusuma Jaya. Setelah saya melakukan pengecekan serta penelitian beberapa rental sewa bus, pilihan saya yaitu Global Transport. Alasan saya memilih Global Transport adalah karena harga yang tertera sudah termasuk sopir, uang makan sopir, uang parkir, uang solar, dan lokasi sewa bus dekat dengan CV Kusuma Jaya. Untuk biaya sewa per hari yaitu sebesar 1.600.000. Karena kita akan gathering selama 2 hari, sehingga dikalikan 2 menjadi Rp3.200.000. Ditambah biaya keluar masuk tol pulang pergi sebesar Rp349.000, sehingga jumlah anggaran transportasi berjumlah Rp3.549.000.
Untuk fasilitas bus sendiri juga sudah termasuk lengkap dikarenakan ada AC, WiFi, stop kontak, TV LED, dan toilet. Jadi, setelah pertimbangan harga sewa, fasilitas, dan kenyamanan, bagi saya Global Transport adalah pilihan yang tepat sebagai alat transportasi untuk gathering kita. Sekian laporan terkait transportasi dari saya. Untuk selanjutnya terkait penginapan akan dibacakan oleh Ibu Elvira. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menyampaikan terkait penginapan untuk kegiatan gathering kita. Setelah saya lakukan pengecekan dan perbandingan beberapa opsi, pilihan saya jatuh pada Hotel Travel Wonosobo. Alasan utama saya memilih hotel ini adalah karena lokasinya yang strategis, berada di pusat kota dan dekat dengan berbagai objek wisata populer di Wonosobo. Jadi saat waktu senggang kita tetap bisa menikmati suasana sekitar tanpa perlu perjalanan jauh. Untuk kamar, kita ambil 8 kamar dengan harga Rp551.500 per malam, maka totalnya akan menjadi Rp4.412.000. Ini udah termasuk sarapan dan makan malam. Jadi sisi efisiensi biaya menurut saya ini sudah cukup ideal. Fasilitas kamar di hotel ini juga tergolong lengkap. Ada AC, TV LED, akses wifi gratis, fasilitas membuat teh dan kopi, dan perlengkapan mandi. Selain itu, fasilitas umum yang tersedia juga mendukung untuk suasana gathering seperti kolam renang outdoor dengan pemandangan alam, taman dan area hijau untuk bersantai, fasilitas barbecue yang cocok untuk acara santai bersama, long walk bersama, parkir gratis, akses ramah disabilitas, dan resepsionis 24 jam. Jadi, dari pertimbangan lokasi, kenyamanan, fasilitas, dan efisiensi biaya, menurut saya, Hotel Gapang Wonosobo adalah pilihan yang paling sesuai untuk kegiatan gathering kita. Sekian laporan terkait penginapan. Untuk selanjutnya, laporan mengenai konsumsi akan disampaikan oleh Ibu Adinka. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan usulan terkait tempat makan atau restoran untuk kegiatan gathering kita. Setelah saya lakukan pengecekan atau perbandingan beberapa opsi, pilihan saya jatuh kepada Resto Dieng Kedumpas. Alasan saya memilih Resto Dieng Kedumpas adalah karena harga yang cukup terjangkau, memiliki lokasi yang strategis dan dekat dengan objek wisata populer yang di Wonosobo yang kita tuju. Jadi tidak terlalu buang-buang waktu ke hotel cuma untuk makan siang. Untuk tempat, kita mendapatkan tempat sendiri, jadi tidak bergabung dengan tamu yang lain dengan harga Rp30.000 per orang dengan total Rp450.000. Jadi dari sisi efisiensi biaya, menurut saya itu sudah cukup ideal karena mendapatkan harga yang murah dengan include ruang sendiri. Fasilitas di resto ini juga tergolong lengkap, yaitu 1. Memiliki kamar mandi yang bersih, 2. Tempat ibadah dengan alatnya, 3. Akses wifi gratis, yang terakhir adalah AC. Jadi dari pertimbangan lokasi, kenyamanan, fasilitas, dan efisiensi biaya, menurut saya Resto Dieng Kedumpas adalah pilihan yang paling sesuai untuk kegiatan gathering kita. Jadi jika disetujui, saya siap langsung ke tahap reservasi dan koordinasi agenda acara tersebut. Terima kasih telah menyampaikan laporannya. Berikutnya yaitu laporan dari bagian staf keuangan. Kepada Ibu Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya selaku staf keuangan rapat ingin menyampaikan laporan singkat terkait pengelolaan dana untuk kegiatan ini. Adapun dana yang kami kelola berasal dari dana usaha 15 juta dan uang iuran karyawan 750.000. Total semuanya 15.750.000. Berikut ringkasan anggaran dana gathering CV Kusuma Jaya. Yang pertama, untuk transportasi kita menggunakan satu bus global transport seharga 3.200.000. Yang kedua, untuk penginapan kita mengambil penginapan di Hotel Davam dan menyewa 8 kamar dengan harga 551.500. Yang ketiga, kami menyewa satu travel lagi untuk menuju ke tempat wisata seharga 300.000
satu travel. Yang keempat, perjalanan kami melewati tol. Jadi kami terkena tarif e-tol sebesar 174.500. Yang kelima, untuk makan siang kita makan di restoran Dieng Kledung Pas dan memesan 15 porsi untuk harga satu porsinya 30.000 dan total semuanya 450. Yang ketujuh, harga tiket masuk Kawah Sikidang per orang 15.000 dikali 15 orang jadi totalnya 225.000. Yang kedelapan, untuk harga tiket Bukit Sikunir harga per orangnya 15.000 dan dikali 15 orang totalnya 225.000. Untuk tiket masuk wisata Kebun Teh harga tiket per orangnya 10.000 dikali 15 orang totalnya 150.000. Untuk biaya lain-lain kita anggarkan 1 juta. Total pengeluaran 10.648.000. Total anggaran 15.750. Sisa anggaran 5.101.500. Laporan rinci akan saya lampirkan atau bisa ditinjau lebih lanjut jika diperlukan. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama seluruh panitia. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Adalah pembahasan kegiatan catering. Mari kita dengarkan pemaparan rencana kegiatan catering oleh Ibu Kesya selaku Direktur Utama. Mari kita bahas dari laporan sebelumnya. Saya ingin bertanya, kenapa kita menyewa travel padahal kan kita sudah menyewa bus ya? Saya ingin menjawab. Dari pengalaman pribadi saya yang pernah pergi ke Dieng itu, kita ke hotel menuju tempat peristirahatan bis itu naik bus, ya kan? Setelah itu kita kan naik ke wisatanya itu nggak mungkin kalau pakai bis karena dikarenakan jalan yang menanjak dan supir dan tidak berpengalaman di jalan tersebut. Jadi kita menaik travel untuk kebaikan kita bersama. Jadi nggak kayak misal kecelakaan gitu loh. Ini kita naik travel dengan itu. Oke, jadi kita menyewa travel ya? Iya. Untuk travel itu kita bisa pergi ke tempat wisata mana saja? Satu, Bukit Sikunir. Nanti kita ke sana. Setelah itu kita kan jalan beberapa, mungkin 1-3 kilometer kan nggak mungkin kalau semua jalan. Jadi di sana tuh juga ada tukang ojek dengan satu orang tuh biasanya 10.000. Tapi yang apa itu namanya, penumpangnya itu biaya itu kayak satu motor 3 orang. Jadi per orang tuh 5.000 gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu merugikan gitu. Setelah itu kan sampai di dekat Bukit Sikunir. Nah, setelah itu kita bisa jalan kaki menuju Bukit Sikunir. Itu jalannya nggak bisa naik motor, harus jalan kaki dan itu sangat menyampaikan. Yang kedua itu Kawah Sikidang. Kawah Sikidang itu juga cukup jauh dan itu travel nggak bisa terlalu masuk, jadi kita harus jalan kaki tapi nggak sejauh Bukit Sikunir gitu. Untuk yang ketiga Kebun Teh. Kebun Teh itu juga tidak bisa terlalu masuk dengan travel, jadi kita harus jalan kaki untuk menikmati juga. Yang terakhir itu Candi Arjuna. Candi Arjuna itu semisal kita masuk, kita mendapatkan kayak kain Bali gitu yang kotak-kotak putih hitam itu udah free. Tapi nggak free deh, ya dapat, tapi itu setelah kita selesai kita kembalikan lagi, ya gitu. Oke, saya tadi juga dengar itu untuk konsumsi pada pagi dan malam hari kita akan makan di hotel ya? Iya, karena untuk semisal kita kan berangkat ke wisatanya kan pagi, jadi sebelum kita berangkat kita sarapan dulu, lalu kita berwisata. Nanti kalau sudah jam 12 atau lebih kita makan siang di resto Dieng Kledung Pas. Jadi kita tidak kembali ke hotel, tapi cuma untuk makan siang gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu buang-buang waktu gitu. Oke. Dan juga yang saya ketahui itu untuk makan di hotel itu jauh lebih mahal daripada kita makan di luar. Karena mengingat efisiensi waktu dan ada tawaran include untuk breakfast and dinner.
di hotel. Jadi saya memilih tawaran tersebut dan juga menghindari pemborosan waktu dengan pergi keluar hanya untuk makan. Terima kasih Bu Elvira. Baik, selanjutnya kepada Ibu Sela, bagaimana perkembangan dan apakah ada kendala dalam tugas-tugas yang saya berikan? Untuk perkembangannya, tim saya bisa bekerja sama dengan baik dan komunikasinya juga lancar. Jadi sejauh ini belum ada kendala apapun. Semoga saja tidak ada kendala. Oke, amin. Terkait yang saya sampaikan kepada Ibu Pita dan Bapak Davin, yang saya kemarin meminta bantuan untuk menjadi penanggung jawab perlengkapan dan dokumentasi, apakah siap dan bagaimana persiapannya kalau saya boleh tahu? Baik, saya akan jawab. Saya siap menjadi penanggung jawab. Baik, Bu Bisa, terima kasih atas waktunya. Di sini saya selaku staf dokumentasi, saya sanggup menjadi staf dokumentasi dan akan menerima semua dokumentasi. Terima kasih. Intinya, terima kasih atas kehadiran dan kontribusi rekan-rekan semua dalam rapat lanjutan hari ini. Saya sangat mengapresiasi semangat tim dan dalam mempersiapkan acara gathering ini. Beberapa poin penting sudah disepakati, termasuk lokasi, tanggal, konsep acara yang akan kita bawa. Saya harap seluruh tim dapat terus menjaga koordinasi dan komunikasi agar rencana berjalan dengan lancar. Mohon masing-masing divisi segera menindaklanjuti ya tugas-tugas yang telah dibagikan dan laporkan perkembangan secara berkala. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita sukseskan acara gathering ini sebagai momentum mempererat kebersamaan dan memperkuat budaya positif di perusahaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Desa yang telah memaparkan kegiatan gathering. Kemudian acara berikutnya adalah istirahat diselingi dengan sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau masukan dipersilahkan. Sesi tanya jawabnya, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutupan. Kesimpulan rapat lanjutan gathering. Yang pertama yaitu tanggal dan lokasi. Gathering perusahaan akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Mei 2025 di Dian, Wonosobo, Jawa Tengah, yang telah disepakati oleh semua tim. Yang kedua, anggaran. Anggaran awal sudah disetujui, namun ada penyesuaian untuk penambahan anggaran pada beberapa item seperti konsumsi, transportasi untuk mengingat peningkatan jumlah peserta. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang pertama, tim acara akan menyusun rundown acara dan memastikan kegiatan berlangsung sesuai rencana. Yang kedua, tim logistik bertanggung jawab atas pemesanan transportasi dan akomodasi serta pengaturan konsumsi. Yang ketiga yaitu tim komunikasi akan menyampaikan undangan kepada semua peserta dalam minggu ini dan memastikan informasi tentang gathering tersebar dengan jelas. Yang kelima adalah solusi. Kita akan memantau masalah logistik terkait jumlah peserta yang meningkat dan berupaya memastikan semua aspek berjalan lancar tanpa kendala. Demikian kesimpulan dari rapat lanjutan gathering ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semua pihak diminta untuk segera menindaklanjuti tugas yang sudah dibagikan. Kita telah sampai di penghujung acara rapat hari ini. Baik, kita telah sampai di penghujung acara rapat hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Semoga hasil rapat ini membawa manfaat dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan gathering kita ke depannya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.